Perkenalkan, nama saya Glenn Budiman dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Samratulangi Manado. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang program studi kami, yaitu Sistem Informasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Sistem Informasi itu sendiri. Sistem informasi adalah bidang ilmu yang menjembatani antara ilmu komputer dengan ilmu lainnya seperti ekonomi, manajemen, dan bisnis. Salah, yang membuat jembatan itu adalah anak teknik sipil. Maksud dari menjembatani ini adalah lulusan SI biasanya menjadi perantara antara seorang programmer dengan suatu kebutuhan bisnis, contohnya sebuah perusahaan. Jadi mahasiswa di program studi ini akan lebih mempelajari tentang cara melakukan identifikasi serta proses sebuah bisnis di perusahaan, mulai dari data-data atau prosedur bisnis hingga perencanaan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Contohnya ada sebuah perusahaan yang ingin membuat aplikasi demi kemajuan bisnisnya. Perusahaan ini ingin membuat aplikasi tapi tidak bisa langsung mengontak seorang programmer. Jadi perusahaan tersebut haruslah mengkoordinasikan dengan seorang sistem informasi. Biasanya seorang sistem informasi ini akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan perusahaan tersebut mengenai data atau profil dari perusahaannya. Kemudian seorang sistem informasi akan memberikan arahan kepada seorang programmer untuk bagaimana cara pembuatan dari aplikasi tersebut. Itu adalah fungsi dari seorang sistem informasi. Oke guys, kenalin, nama gue Gandhi Mundung dan kali ini gue bakal membahas prospek kerja lulusan sistem informasi. Nah, setelah mendengar penjelasan dari teman gue tadi nih, mungkin kalian tertarik nih untuk belajar tentang IT atau bisnis. Kalian gak perlu bingung guys, kalian bisa mempelajari keduanya di jurusan sistem informasi. Nah, prospek kerja lulusan SI ini sangat banyak nih. Kok bisa sih sangat banyak? Ya, menurut data dari jetportal.com nih, ada 345 juta lebih mobile connection di Indonesia. Ini data tahun 2021 bulan Januari ya. Nah, kok bisa sih lebih dari jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 275 juta? Ya karena orang Indonesia itu kebanyakan punya lebih dari satu device nih. Contohnya gue punya lebih dari satu device. Nah, internet user di Indonesia itu ada lebih dari 202 juta internet user, dan active social media user itu ada lebih dari 170 juta user. Nah, berdasarkan data yang tadi nih, seperti apa sih prospek kerjanya? Yang pertama itu application developer, entah itu Android atau iOS. Nah, dengan adanya smartphone, maka lahirlah aplikasi-aplikasi yang kini bisa memudahkan kehidupan kita nih. Sebut saja contohnya Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, dan aplikasi-aplikasinya yang sukses besar seperti sekarang, karena aplikasinya yang sekarang itu bermanfaat sekali bagi masyarakat. Nah, yang buat program aplikasinya itu ya app developer guys. Berikutnya itu ada web developer. Nah, profesi ini banyak diminati oleh orang yang berlatar belakang IT sekarang. Tugas utama dari web developer ya seperti namanya, yaitu pengembangan website. Contoh, ini website covid19.go.id. Yang buat websitenya ya web developer guys. Berikutnya ada data analis atau data scientist. Nah, data analis atau data scientist ini merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisa data nih, untuk menganalisis data untuk diolah ke dalam bentuk laporan yang dapat membantu proses manajemen bisnis. Nah, tugas dan tanggung jawab utama yang harus dilakukan adalah menganalisis dan menafsirkan berbagai bentuk data untuk dapat diolah dan dikembangkan untuk membantu kebutuhan bisnis dari perusahaan. Berikutnya ada project manager nih. Kalau kalian tidak terlalu suka dengan hal-hal yang sangat teknis begitu, kalian bisa jadi project manager. Nah, ketika akan membuat sebuah aplikasi atau software ini nih pada sebuah perusahaan, pasti akan selalu berkaitan dengan tim kerja, dari penanggung jawab, programmer, dan sebagainya, jadwal pengerjaan, pembiayaan, dan laporan lain-lainnya, maintenance, dan sebagainya. Nah, jika proyek tersebut tidak mengaplikasikan manajemen proyek nih, maka proyek itu tidak bakal selesai dengan baik. Nah, makanya sekarang itu dibutuhkan project manager. Biasanya itu untuk project manager sebuah perusahaan IT itu ya lulusan sistem informasi itu yang handle. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tadi tuh bisa dilakukan di mana aja sob.
Contohnya misalnya web developer atau app developer, kalian bisa jadi freelancer. Kalian bisa tentuin nih, kalian bisa kerja di rumah, di cafe atau tempat lainnya yang bisa buat kalian enjoy saat kerja. Tapi ingat ya, tapi dengan jadi freelancer nggak berarti kalian bakal terbebas dari pusing kerja atau bebas waktu kerja kapan aja. Ya tergantung aja sih kerjanya gimana. Nah berikutnya itu ada membangun startup. Lulusan SI itu bisa membangun startup guys. Startup itu sekarang menjamur di Indonesia, apalagi pemerintahan gencar-gencar nih sekarang untuk mencanangkan gerakan 1000 startup. Nah rata-rata pendiri startup itu sudah menjadi perusahaan yang mendunia. Contoh aja nih, Bill Gates itu mendirikan Microsoft, Mark Zuckerberg Facebook, ada Ahmad Zaki nih mendirikan Bukalapak, ada Andrew Darwish mendirikan Kaskus. Berikutnya itu ada tugas yang mulia atau pekerjaan yang mulia, itu mengajar. Nih kalau kalian passionnya itu adalah mengajar, namun latar belakang kalian itu IT, nggak ada salahnya nih kalau kalian jadi pengajar. Contohnya dosen gue ini tugasnya mulia banget sob, mengajari kami mahasiswa, dan beliau ini turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah tadi kan udah bahas prospek kerjanya, sekarang gue mau kasih bonus nih, apa yang nggak boleh nanti lu kerjain pas udah lulus. Yang pertama, jadi kayak gini. Yang kedua, jadi kayak gini. Dan lainnya yang sejenis. Jangan sob, nggak boleh. Itu nggak mencerdaskan kehidupan bangsa, nggak memajukan Indonesia. Oke guys, jadi itu aja dulu ya. Soalnya dosen gue ngasih waktunya ya nggak banyak-banyak amat sob. Jadi kalian bisa googling aja prospek-prospek kerja lainnya dari lulusan sistem informasi ini. Nah untuk selanjutnya kita bakal ngebahas keluh kesah mahasiswa atau yang belajar di jurusan sistem informasi ini. Jadi stay tune ya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sandi Pratama Asiking, jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan yaitu keluh kesah mahasiswa sistem informasi. Yang pertama yaitu keluh kesah dari itu everyday di depan laptop minus lebih bertambah. Nah, maksudnya di sini yaitu saat kita melakukan tugas atau membuat praktikum, membuat sebuah laporan, kita kan selalu menghadap ke laptop dan menghadap ke laptop setiap saat. Nah, jadi yang dimaksud situ adalah mata mereka akan yang minus makin minus gitu. Taulah kan, saya juga secara pribadi jika membuat praktikum kan setiap saat pandangan itu harus di depan laptop lah. Nah, ada kalanya mata saya itu akan perih karena selalu menghadap ke laptop dengan cahaya laptop yang terus menghadap ke depan mata. Ya, pahamlah. Baiklah, lanjut di keluh kesah selanjutnya yaitu lagi ngoding, laptop not responding. Nah, di sini juga sering saya alami, yaitu saat membuat sebuah program di mana saat kita sudah serius dan belum sempat tersimpan atau ke save, nah laptopnya itu akan tiba-tiba mati total atau layarnya berwarna biru. Saat kita akan menyalakannya kembali, program yang akan kita buka itu akan sangat lama dan dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Baik, lanjut di keluh kesah selanjutnya yaitu harus butuh latihan yang banyak. Nah, saat kita akan membuat program agar cepat mengerti, maka diperlukan latihan-latihan yang banyak, di mana kita bisa membaca buku yang diberikan oleh dosen maupun asisten dosen berupa e-book dan lain-lain. Kita juga bisa mencari informasinya melalui internet atau melalui channel YouTube. Nah, keluh kesah selanjutnya itu berasal dari diri saya sendiri secara pribadi, di mana saya itu sebenarnya pada awalnya ingin masuk di jurusan sistem informasi di Gorontalo. Tapi saya mengundurkan niatnya dan ingin masuk jurusan sistem informasi di Manado. Dan menurut teman-teman saya yang sebelumnya yang angkatan 2018, di sana mereka mengatakan bahwa jurusan sistem informasi di Gorontalo masuk di jurusan
masuk di Fakultas Teknik, dan mata pelajarannya itu matematikanya sangat sedikit, dan saya pun ingin menghindari mata pelajaran yang matematikanya sangat banyak. Nah, saya pun memutuskan untuk masuk di Manado, dan setelah saya lulus tes masuk jurusan di Manado, saya kaget karena jurusan Sistem Informasi masuk di Fakultas MIPA dan bukan Fakultas Teknik. Dan basicnya di Fakultas MIPA itu pelajaran matematikanya sangat banyak, dan pelajarannya itu ada juga yang fisika dasar, biologi dasar, dan kimia dasar. Ya. Dan pada awal semester kami melakukan 3 praktikum, di mana dalam praktikum itu kita membuat laporan atau berupa hard copy, yang dimana kita akan memprintnya. Dan pada saat kita memprint itu ada yang salah cetak dan lain sebagainya, maka diperlukan kesabaran ekstra dalam membuatnya dan membutuhkan uang, waktu. Nah, itu secara pribadi saya rasakan di semester awal. Dan sejak semester awal berakhir, rasa sudah lebih mudah karena sudah terbiasa pada semester awal, di mana kita melakukan praktikum yang lebih banyak. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan. Sampai jumpa.